Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel kita di pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan gerak parabola. Oke ya, langsung saja kita mulai. Di titik A di tanah, sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasi 37 derajat dengan sin 37,0,6. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah. Yang pertama adalah komponen kecepatan awal dalam arah horizontal dan vertikal. Oke, sekarang kita bahas mulai dari kecepatan awal. Kalau kita gambarkan, maka kurang lebih sketsa dari gerak parabolanya seperti ini. Tadi kecepatan awal pada gerak parabola ini adalah 20 meter per sekon dan sudutnya 37 ya. Sehingga di sini kalau kita tuliskan V0-nya di sini diketahui V0 20 meter per sekon dengan sudut alfanya ini adalah 37 derajat. Kita langsung bisa gunakan persamaan yang sudah jadi ya, di mana untuk Vx-nya atau V0x, ini kecepatan pada sumbu X, ini kita bisa gunakan V0 kali cos alfa. Nah, langkah penurunan rumusnya bisa kalian cek pada video sebelumnya. Di mana V0x ini sama dengan V0-nya tadi adalah 20 dikalikan dengan kosinus sudut 37 derajat. Untuk sudut 37 derajat ini, nilai kosinusnya adalah 0,8 ya. Maka V0x-nya sama dengan 20 kalikan 0,8, ini adalah 16 meter per sekon. Lalu berikutnya untuk V0y-nya, kita bisa cari V0y-nya dengan menggunakan V0y sama dengan V0 dikalikan dengan sin alfa. Di mana untuk V0y ini sama dengan V0-nya tadi adalah 20 dikalikan dengan sin alfa, sin 37 derajat. Sin 37 derajat. Maka V0y-nya ini menjadi 20 dikalikan dengan 0,6. Maka hasilnya V0y adalah 12 meter per sekon. Oke, nanti adalah untuk jawaban yang A. Lalu berikutnya untuk yang kedua, yang ditanyakan adalah kecepatan bola setelah 0,4 sekon. Oke, misalkan kita ambil di titik B. Ini tadi misalkan kita beri tanda A, maka ini tadi adalah untuk di titik A. Lalu kita bahas ini yang di titik B. Nah, untuk Vx-nya di titik B ini masih sama dengan di titik A ya. Jadi untuk kecepatan yang arah sumbu X untuk di titik B. Di titik B ini nilai Vx-nya masih sama dengan di titik A. Maka sama dengan V0x, maka Vx-nya ini juga masih sama V0 kalikan cos alfa, atau tadi kita sudah hitung ya, hasilnya adalah 16 meter per sekon. Nah, yang berubah ini adalah Vy-nya. Vy-nya berubah di mana semakin ke atas ini kecepatannya semakin mengecil. Maka kita bisa cari nilai Vy untuk titik B ini. Nah, dari persamaan yang sudah jadi atau kalian bisa cek untuk penurunan rumusnya pada video sebelumnya ya, yaitu V0 kali sin alfa seperti ini min G kalikan T. Nah, kalau kita masukkan angkanya, V0 sin alfa tadi sudah kita hitung pada V0y, di mana tadi nilainya adalah 12 ya. Ya, tadi 12 sudah kita hitung di titik A tadi, ini nilainya adalah 12. Dikurangi dengan G-nya 10 dikalikan dengan T selang waktunya tadi adalah 0,4 sekon. Ini tadi adalah 0,4. Maka hasilnya 12 dikurangi dengan 4. Maka hasilnya untuk Vy ini adalah 8 meter per sekon. Nah, sekarang kita perhatikan untuk di titik B ini, komponen kecepatan X sudah kita ketahui tadi adalah
16. Lalu untuk komponen kecepatan Y-nya tadi sudah kita hitung, ini adalah 8 ya. Nah, sekarang kita bisa cari resultannya dengan menggunakan Pythagoras atau dengan menggunakan resultan vektor. Nah, ini kita bisa cari nilai resultannya. Yaitu dengan kecepatan resultan di titik B, ini adalah akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Maka ini hasilnya adalah Vx-nya tadi 16 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Untuk 16 kuadrat ini hasilnya adalah 256 ditambah dengan 64. Maka hasilnya adalah akar 320 atau ini adalah akar dari 64 dikalikan dengan 5. Maka hasilnya untuk VB-nya ini adalah 8 akar 5. Satuannya dalam meter per sekon. Ini adalah kecepatan total ya. Jadi gabungan antara Vx dan Vy. Lalu berikutnya untuk posisi bola setelah 0,4 sekon. Posisi bola berarti ini adalah koordinat X dan Y-nya. Oke, kita gambarkan dulu. Untuk koordinat X-nya, ini misalkan kita buat garis bantu dulu. Untuk koordinat X dan Y-nya, kita bisa cari dari sini sampai sini. Ini X-nya. Lalu kemudian Y-nya dari sini sampai dengan sini. Nah, sehingga kita bisa cari nilai X dan Y-nya. Untuk nilai X-nya, karena gerak pada sumbu X ini adalah GLB, gerak lurus beraturan, maka persamaannya adalah Vx dikalikan dengan T. Nah, di mana Vx di setiap titik ini adalah konstan, maka untuk X di titik B, ini adalah Vx-nya tadi sudah kita hitung, hasilnya tadi 16 gitu ya. 16 dikalikan dengan T-nya adalah 0,4 sekon. Maka jarak mendatarnya atau koordinat pada sumbu X-nya adalah 6,4 ya, 6,4 meter. Kemudian untuk Y-nya, koordinat pada sumbu Y atau ketinggiannya, ada yang menyimpulkan H juga boleh ya. Kita bisa gunakan persamaan, kalau mau diturunkan lagi boleh, ini menggunakan V0Y dikalikan dengan T dikurangi dengan setengah kali GT kuadrat ini ya. Untuk Y-nya ini sama dengan V0Y tadi sudah kita hitung, V0Y-nya di awal ya. V0Y tadi adalah 12 meter per sekon. 12 meter per sekon, lalu waktunya adalah 0,4 dikurangi dengan setengah kali G-nya adalah percepatan gravitasi ini 10 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan 0,4 ini dikuadratkan. Nah, maka ini menjadi Y sama dengan 12 dikalikan dengan 0,4 ini adalah 4,8. Kemudian ini dikurangi dengan setengah kalikan 10, 0,4 ini dikuadratkan adalah 0,16 ya. 0,16. 0,16 dikalikan dengan 10 hasilnya 1,6 dibagi 2, maka ini Y-nya adalah 4,8 dikurangi dengan ini dikalikan 10 ya. Jadi 1,6 dibagi 2. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Yang D, tinggi maksimum yang dicapai bola. Ya, tinggi maksimum yang dicapai bola. Oke, untuk mencari tinggi maksimum atau Y maksimum, ada juga yang menyimpulkan pakai H maksimum ya, ini boleh-boleh saja. Untuk Y maksimumnya, kita bisa gunakan persamaan ini, yaitu V0Y kuadrat dibagi dengan 2G. Silahkan cek kembali untuk penurunan rumusnya pada video sebelumnya. Maka ini Y maksimumnya menjadi, kalau kita masukkan angkanya ya, jadi V0Y tadi sudah kita hitung di awal, V0Y tadi adalah 12 meter per sekon. 12 meter per sekon, ini kita kuadratkan.
Nah, dibagi dengan 2G, 2 kali 10. Maka hasilnya adalah 12 kuadrat ini 144 dibagi dengan 20. Nah, 144 dibagi 2 itu hasilnya adalah 72. Kita taruh sebelah sini ya. Maka ini Y maksimumnya menjadi 144 dibagi 2, ini 72 dibagi 10. Maka hasilnya adalah 7,2 meter. Jadi ketinggian maksimum bendanya ini adalah 7,2 meter. Lalu berikutnya untuk yang terakhir, jarak lemparan terjauh. Jarak lemparan terjauh itu adalah yang ini. Oh iya, tadi kalau kita gambarkan untuk posisi atau ketinggian maksimumnya yang ini ya. Ini adalah Y maksimum. Lalu untuk jarak terjauhnya ini adalah dari titik A di sini sampai dengan titik yang paling kanan ya, yaitu titik E. Jadi kalau kita gambarkan, maka jarak terjauhnya adalah ini. Kita sebut sebagai X maksimum. Nah, untuk X maksimum kita bisa gunakan persamaan. Kita batasi dulu. Seperti ini. X maksimum. Karena gerak pada sumbu X adalah GLB ya, konstan, maka persamaan umumnya tetap sama sebenarnya seperti ini, Vx kali T. Nah, nanti kalau diturunkan, bisa kalian cek di video sebelumnya, ini menjadi V0 kuadrat kali sin 2 alfa dibagi dengan G, seperti ini. Kita lanjutkan, maka di sini X maksimumnya menjadi V0. V0-nya tadi adalah berapa tadi? 20 ya. V0-nya 20, kita masukkan 20. 20 kuadrat dikalikan dengan sin 2 alfa. Sin 2 kali alfa, seperti ini, dibagi dengan G. G-nya tadi 10 ya. Nah, sin 2 alfa itu kalau kita cek di matematika, nanti akan menjadi seperti ini. 2 kali sin alfa dikalikan cos alfa. Jadi yang saya kurung ini, kalau kita jabarkan, maka akan menjadi seperti ini. 2 kali sin alfa kali cos alfa dibagi dengan G. G-nya tadi adalah 10. Maka di sini 20 kuadrat adalah 400. Lalu kita kalikan dengan 2. Ini ya. Kemudian sin alfa, sin 37. Sin 37 derajat dikalikan dengan cos alfa, cos 37 derajat dibagi dengan G-nya 10. Nah, ini dengan demikian, ini 400 dikalikan 2, kemudian dikalikan sin 37 itu 0,6, lalu cos 37 itu 0,8 dibagi 10. Nah, ini kita ringkas dulu dengan ini. Maka ini 40 kali 2, 80. 80 dikalikan dengan 0,48 ya. Ini 0,8, maka Y-nya adalah 4 meter. Maka di sini untuk X maksimumnya hasilnya adalah 38,4 meter. Nah, ini adalah jangkauan maksimum atau jarak dari awal pelemparan sampai dengan dia jatuh kembali lagi ke tanah. Oke, untuk contoh soal yang pertama demikian. Kita lanjutkan di video berikutnya untuk contoh soal yang kedua yang masuk ke kategori soal HOTS. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.